Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran teknik penulisan artikel ilmiah, dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana dasar-dasar penelitian dalam manajemen sumber daya manusia. Ya, di dalamnya kita akan belajar beberapa hal, terutama terkait dengan pemahaman dan penjelasan mengenai esensi penelitian manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya juga kita dapat mengidentifikasi jenis, metode, dan paradigma penelitian MSDM. Selanjutnya, memahami hubungan simbiosis kebermanfaatan antara teori dan praktek. Selain itu, menilai kriteria kualitas penelitian baik dari sisi validitas, reliabilitas, dan juga objektivitas. Dan yang terakhir, bagaimana menerapkan prinsip-prinsip etika penelitian secara konsisten. Kita akan lihat bagaimana konsep dasar penelitian MSDM itu sendiri, di mana dipahami bahwa konsep dasar penelitian MSDM ini berkaitan dengan proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan yang tentunya harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai bagaimana fenomena pengelolaan manusia dalam sebuah organisasi. Ada tujuan ganda dari penelitian MSDM ini. Yang pertama, kontribusi ilmiah dan solusi praktis. Dalam hal kontribusi ilmiah tentunya kita akan mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis manajemen sumber daya manusia. Di sisi lain, solusi praktisnya adalah memecahkan berbagai masalah nyata di dalam sebuah organisasi. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam penelitian MSDM. Ada beberapa hal yang khas ya, yang khusus, yang sering berulang. Misalkan ya dalam hal penelitian MSDM, misalkan bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan, apa faktor motivasi yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan atau pegawai, dan ada juga beberapa pertanyaan ataupun penelitian berkaitan dengan bagaimana budaya organisasi bisa mempengaruhi perilaku karyawan. Selanjutnya kita lihat jenis dan metode penelitian dalam manajemen sumber daya manusia. Tentunya dalam melakukan penelitian kita bisa memilih beberapa pendekatan ya, baik dalam konteks pendekatan kuantitatif, penelitian kualitatif maupun metode campuran. Dalam hal penelitian kuantitatif, ini fokusnya adalah mengukur dan menguji hipotesis atau dugaan sementara. Lalu datanya berupa data numerik, angka atau hasil statistik. Contohnya survei dengan kuesioner, skala Likert dengan mengukur kepuasan kerja. Nah, yang kedua pendekatan kualitatif ya, penelitian kualitatif ya. Fokusnya memahami makna dan tentunya mendalami apa yang menjadi pemahaman atas penelitian tersebut berupa pengalaman yang mendalam. Datanya berupa data naratif, baik berupa kata-kata maupun dalam bentuk deskripsi yang dikemukakan. Contohnya berupa wawancara yang mendalam untuk mengeksplorasi budaya organisasi satu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, metode campuran. Ya, fokusnya menggabungkan keunggulan keduanya antara kuantitatif dan kualitatif. Datanya bisa numerik dan juga naratif. Sehingga contohnya bisa bersumber dari survei kuantitatif lalu dilanjutkan dengan wawancara kualitatif untuk mendapatkan konfirmasi atas hasil kuantitatif tersebut. Selanjutnya
kita akan lihat bagaimana paradigma penelitian MSDM. Paradigma merupakan kerangka filosofis yang membentuk cara kita memandang realitas dalam penelitian. Ada tiga paradigma, yaitu paradigma positivis, lalu juga paradigma interpretif, dan yang terakhir paradigma pragmatis. Paradigma positivis ini berupa keyakinan akan realita itu merupakan objek yang bisa diamati. Ya. Pendekatannya kuantitatif dengan analogi peneliti sebagai ilmuwan yang mencari hukum sebab akibat atas sesuatu kejadian, atas suatu peristiwa, atas suatu kondisi yang diteliti. Sementara itu paradigma interpretif ini berkaitan dengan keyakinan bahwa realitas itu merupakan subjektif dan dibangun secara sosial. Pendekatannya kualitatif, analoginya adalah peneliti sebagai penerjemah yang tentunya akan memahami berbagai makna dari dalam penelitian itu. Yang ketiga paradigma pragmatis. Ya, keyakinannya adalah fokus pada solusi praktis untuk masalah-masalah yang diteliti dengan pendekatan mixed methods atau campuran. Analoginya peneliti sebagai insinyur, sebagai personal yang memahami bagaimana menggunakan alat sehingga mampu berhasil memberikan solusi atas berbagai masalah yang diteliti tentunya. Selanjutnya kita lihat bagaimana hubungan teori dan praktik, ya. Prakteknya dalam penelitian manajemen sumber daya manusia. Siklusnya tentunya saling memperkaya, saling memberikan support, saling memberikan masukan, saling memberikan sisi positif, ya, berupa hubungan antar teori dan praktek yang memberikan situasi simbiotis mutualisme, saling memberi keuntungan. Dalam hal pengaruh teori terhadap praktek, teori memberikan kerangka kerja dan penjelasan. Misalkan, bagaimana teori motivasi Herzberg digunakan untuk menganalisis faktor kepuasan kerja di satu perusahaan. Sementara pengaruh dari praktek terhadap teori, praktek bisa menguji, memperbaiki, dan juga menginspirasi teori-teori baru yang muncul. Misalkan dengan pengamatan terhadap pemimpin inspiratif di lapangan yang akhirnya melahirkan teori kepemimpinan transformasional. Nah, di sini dipahami dengan penelitian MSDM yang baik, ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan dunia pemikiran, kami teori, dan dunia praktek ataupun nyata. Selanjutnya kita lihat kriteria kualitas penelitian MSDM berdasarkan standar mutu sebuah penelitian. Kenapa berdasarkan standar mutu? Ya, agar penelitian ini dapat dipercaya, dapat bermanfaat. Tentunya harus memiliki berbagai kriteria. Kriterianya ada empat, kriteria validitas, reliabilitas, kriteria objektivitas, dan generalisasi. Kriteria validitas pertanyaannya misalkan apakah kita mengukur apa yang ingin kita ukur. Sehingga contohnya misalkan kuesioner motivasi harus benar-benar mengukur apa itu motivasi. Bukan mengukur yang lain, misalkan kepuasan. Eh, yang kedua, kriteria reliabilitas. Contohnya, apakah hasil pengukuran konsisten jika diulang dengan responden yang berbeda di situasi yang berbeda. Contohnya dengan menggunakan skala pengukuran yang sama, memberikan hasil yang serupa, walaupun waktunya berbeda-beda. Kriteria ketiga adalah objektivitas. Pertanyaannya, apakah hasil penelitian bebas dari kepentingan peneliti, bebas dari pendapat peneliti, bebas dari keinginan peneliti? Nah, cara yang mencapainya adalah dengan melakukan prosedur yang sistematis, transparan, dan triangulasi data, ya, mengcross-check data terhadap kualitas data tersebut.
Kriteria yang keempat, yang terakhir adalah generalisasi. Pertanyaan, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan di populasi yang lain? Apakah sama atau tidak? Atau sebaliknya? Ini tergantung pada kerepresentatifan sampel dan tentunya